Kalau kakak itu misalnya menganalisis, yes, in progress. Nah, lalu Anda letakkan di anak tangga kelima misalnya untuk analisis, nah berarti Anda tentukan lagi secara menurun tingkat kognitifnya apa. C5, C4, C3. Udah mentok di C3, berarti C3 anak tangga yang paling bawah, yang paling besar. Nah, yang C3 ini yang tadi Anda gunakan di pertanyaan dasar. Ya. Nah, kemudian pertanyaan lanjutan itu nanti Anda gunakan tingkat kognitif yang lebih tinggi, tingkat yang lebih tinggi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan siswa dari yang dasar ke yang lebih kompleks. Itu, ya. Nah, Anda lihat yang nomor 2, ya, bunder-bunder kedua nih. Saya suka gimana gitu ya kalau pakai balance ini ya. Pengaturan urutan pertanyaan. Guru hendaknya mengatur urutan pertanyaan diberikan kepada siswa. Nah, urutan ini kaitannya dengan tingkat kognitif, mulai dari pemahaman dan seterusnya sampai mungkin evaluasi. Nah, ini agak susah ya kalau evaluasi ya. Dan jangan membolak-balikkan urutan. Ya. Anak-anak, apa yang Anda ketahui, Anda salah. Apa yang kalian ketahui tentang sel? Nah, itu kan dasar tuh. Begitu ditanya ini dengan pertanyaan lanjutan. Oke, kenapa misalnya Anda bisa bertanya, apakah di dalam sel itu terjadi satu aktivitas seperti kalau kita manusia melakukan aktivitas? Ya, ya. Anda bisa minta lagi teruskan apa contoh aktivitasnya. Nah, lanjut lagi, mengapa bisa demikian sel dapat melakukan aktivitas tersebut? Karena nanti tingkatnya ke analisis dan seterusnya. Ya, jangan dikemukakan tanpa berurut, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, yang ketiga menggunakan pertanyaan pelacak. Pertanyaan pelacak ini ada hubungannya dengan pemilihan kata kerja di kalimat tanya tersebut. Nah, ini agak susah ya. Kalau saya minta contohnya sekarang mungkin ada agak sulit bisa tapi agak sulit. Kita nanti lihat di minggu depan ya. Apakah guru yang akan tampil minggu depan itu sudah melakukan keterampilan bertanya lanjut. Oke. Kemudian yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Nah, begitu Anda sukses melakukan keterampilan bertanya lanjut, disitulah titik awal kesuksesan Anda menjalin interaksi dengan siswa. Dan biasanya siswa akan motivasi atau punya keinginan bertanya lebih lanjut kepada Anda. Jadi bukan Anda yang bertanya lanjut, tetapi justru siswanya. Nah, hati-hati dengan kondisi kelas yang seperti ini. Anda harus siap. Siap apa? Siap mental, ya. Siap mental karena terkadang yang ada di kepala Anda adalah menyampaikan materi sesuai dengan KD-nya. Atau kalau Anda menganggap sesuai dengan yang ada di buku paket, nah nanti mindset yang ada di kepala Anda terbatasi di situ. Sementara agar Anda terlihat berkemampuan untuk bertanya lanjut, biasanya seringkali jadi malah menjerumuskan mahasiswa yang magang ya. Niatnya mau punya kemampuan bertanya lanjut, malah terus jadi siswanya yang mengajukan pertanyaan lanjut. Nah, ini hati-hati ya. Oke, penggunaan pertanyaan pelacak. Nah, ini kan masih teori. Sebentar, teman-teman nih. Nah, oke, saya perbesar ya. Yang pertama, klarifikasi. Artinya apa? Artinya Anda meminta siswa menjelaskan atau mengatakan dengan kata-kata lain. Gitu. Ya. Jadi siswa ini kan biasanya kalau ditanya lalu dia cari jawabannya, kalau tidak di buku atau di
lewat Google. Nah, biasanya siswa membaca tuh. Saya, Bu, mau jawab. Nah, tapi biasanya mereka membaca dulu. Nah, coba Anda dengarkan aja dulu apa yang dibaca oleh siswa, lalu bisa si siswa lagi atau siswa yang lain untuk mengulang. Ya, oke. Dalam konteks klarifikasi. Lalu yang kedua, meminta alasan jawaban. Oke, bisa Anda minta kenapa kamu menjawab seperti itu, kira-kira alasannya apa. Nah, ini yang akan membuat siswa lain makin penasaran. Ya. Nah, apakah di realitanya demikian? Belum tentu. Terkadang siswa lebih ingin menunggu Anda yang menjawab. Nah, hati-hati ya. Jadi kadang-kadang ada jeda agak lama gitu, 1 menit itu udah lama ya. Jadi jangan biarkan jeda ini terlalu lama atau lebih dari 1 menit. Kalau saya sih menanyakan ke mahasiswa kalau udah lebih dari 30 detik, udah cemas-cemas gelisah gitu ya. Nah, kalau jedanya terlalu lama juga nanti siswanya jadi bosan. Baik, kemudian yang ketiga meminta kesepakatan pandangan. Ya, ini artinya Anda akan minta siswa lain untuk melakukan hal yang serupa dan sesudah itu Anda bisa minta siswa lainnya lagi yang tadi belum berpendapat untuk menyatukan jawaban-jawaban tersebut. Ya, ini sebagai satu kesepakatan. Nah, tentu saja maksudnya adalah kesepakatan atas pertanyaan dari Anda tadi, ya. Nah, yang keempat, ini benar-benar nih kalau bisa Anda lakukan luar biasa interaksinya, ya. Meminta siswa lain untuk memastikan apakah kesepakatan tadi sudah tepat. Itu Anda betul-betul sebagai fasilitator, bukan sebagai guru. Saya juga kadang-kadang kepengennya seperti itu ya, sebagai fasilitator. Tapi kan terkadang mahasiswa, bukan terkadang ya, biasanya memilih diam, jadi diem-dieman, akhirnya terus dosen yang kebawa menjawab sendiri. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya. Oke, lalu yang kelima, meminta jawaban yang lebih relevan. Oke. Dengan cara apa? Mengajukan kembali sebuah pertanyaan sehingga dari pertanyaan tersebut siswa dapat melakukan introspeksi diri. Ya, apakah jawaban yang dia sampaikan sudah tepat atau perlu dikoreksi. Nah, yang poin kelima ini adalah cara Anda untuk mengoreksi jawaban siswa. Ya, oke. Dengan cara apa? Dengan cara mengungkapkan hal-hal lain yang relevan. Jangan serta-merta mengatakan benar, yakin. Ayo, siapa yang bisa membantu temannya nih? Kayaknya belum yakin. Jangan. Makin ciut nanti siswa diperlakukan seperti itu. Apalagi kalau serta-merta, wah enggak seperti bukan itu jawabannya salah. Ayo, siapa lagi yang bisa jawab yang benar? Udah. Itu udah makin ciut lagi. Dan keciutan ini bisa menular. Ya, gelombang energi keciutannya itu bisa menulari seluruh kelas nanti. Akhirnya apa? Akhirnya begitu lihat Anda mau masuk aja udah takut siswanya. Pak guru ini yang masuk, aduh pasti susah-susah deh pertanyaan. Nah, jangan seperti itu, ya. Oke, lalu yang keenam, benar nggak ya 6? Ya, meminta contoh. Kapan Anda lakukan yang keenam, meminta contoh? Kalau menurut Anda jawaban yang disampaikan oleh siswa ini terlalu berbelit-belit, berputar-putar, sehingga terasa abstrak gitu. Bahkan terlalu luas. Anda bertanyanya hanya tentang sel, dengan aktivitasnya, terus ada siswa yang terlalu bersemangat gitu ya, sampai menjawab hal-hal lain yang di luar konteks tentang sel, misalnya. Nah, Anda coba minta ke siswa itu untuk memberikan contoh, ya, contoh terkait dengan keseharian mereka. Ini untuk membatasi supaya siswa tuh
terlalu bergiat gitu ya menjawab pertanyaannya sehingga terus jadi kemana-mana gitu. Ini pernah saya alami di waktu mengajar di kelas reguler dan akselerasi ya. Pertanyaannya awalnya apa, jawabannya terus jadi bisa kemana-mana. Tapi yang kemana-mana ini betul dan logis gitu. Hanya jadi di luar konteks materi hari itu. Nah, yang terakhir meminta jawaban yang lebih kompleks. Kalau ada siswa yang pemahamannya kurang luas dan dalam. Artinya, Anda sampaikan dengan bisa Anda yang menyampaikan, bisa meminta siswa itu untuk mengulang, ya dengan mungkin dengan penjabaran kata-kata yang lebih panjang, lebih ya, oke, tapi bukan berarti tambah panjang, bukan, ya. Oke, kira-kira seperti itu supaya siswa lain yang kemampuan menangkap makna dari materi yang dijawab itu tadi menjadi lebih bisa mereka kuasai. Oke, ini berapa slide lagi? Oke, sekarang keterampilan kelima memimpin diskusi. Nah, ini Anda lakukan ketika Anda memberikan lembar kerja. Ya, lembar kerja dan Anda periksa satu persatu kelompok yang sedang berdiskusi. Kalau perlu Anda masuk ke dalam diskusi itu silahkan, tapi kalau Anda perhatikan belum perlu, mereka sepertinya lancar-lancar saja berdiskusinya. Oke, Anda cukup memberikan nilai bagaimana keaktifan dan kerjasama anggota dalam kelompok itu. Ya. Oke, lalu kalau ada lagi yang bertanya, ini maksud pertanyaannya apa? Nah, Anda kemukakan maksudnya seperti ini. Gitu ya. Jadi jangan Anda yang terus terpancing untuk menjawab. Oke. Lalu hal-hal yang perlu dilakukan guru ketika memimpin diskusi. Nah, tentu saja diskusinya harus bisa Anda ciptakan dengan suasana yang terbuka dan menyenangkan. Menyenangkan artinya jangan sampai ada satu siswa yang tertindas gitu ya, tidak punya peluang untuk menyampaikan pendapat di kelompok itu. Ini Anda harus cermat. Nggak kebayang ya, memang betul nggak kebayang kalau di satu kelas ada 30, lalu Anda bagi menjadi 6 kelompok, kan artinya Anda harus betul-betul pengamatan Anda, mata Anda itu bisa merangkul keseluruhan ya dalam satu pandangan set. Nah, ini mana kira-kira siswa yang kelihatannya diem aja, kayak entah tidak bergairah atau tidak diajak berdiskusi ya. Kemudian yang kedua membuat perencanaan dan persiapan. Apa ini cakupannya? Satu, pilih topik yang sesuai dengan tujuan, maksudnya tujuan pembelajaran dan kira-kira topik apa yang sedang hangat dibahas, yang sedang trending. Itu siswa suka sekali. Ya. Nah, jadi jangan mentang-mentang terus Anda ngajar kelas 10, materinya virus. Nah, Anda terus wah asik nih. Topik-topik yang lain bisa Anda lakukan seperti contoh virus dengan COVID. Ini banyak sekali yang lagi trending ya. Nah, Anda siapkan dengan informasi pendahuluannya supaya apa? Supaya siswa bersiap untuk melakukan diskusi yang biasanya menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya. Nah, Anda siapkan aneka sumber informasi anak-anak nanti ini. Jawaban pertanyaannya bisa kalian cari di sini. Jadi Anda kasih ininya pancingannya, sumber-sumber webnya atau apanya gitu. Biasanya sih web ya. Nah, dari situ kan siswa bisa mencari tahu lebih lanjut. Hanya memang kalau Anda izinkan menggunakan gadget, terus mereka mencari tahu lewat Google, Anda ingatkan bahwa terus-menerus diingatkan, jangan mencari-cari hal yang selain pelajaran ya. Karena kan nggak mungkin terus mereka tergoda. Ngelihat TikTok dulu deh bareng 1-2 menit gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu untuk dasar pengelompokannya ini ya,
Anda ramu di sini tulisannya sih 5-9 siswa ya, oke. Anda ramu karakter-karakter persiswa ini dari tingkat kematangannya, dari pengalamannya, kemudian kematangan berpikirnya, keterampilan memimpin diskusi, ya, kemudian tingkat kekompakannya. Jadi heterogen. Jangan yang pintar semua, yang kurang semua. Ya. Kemudian tempat duduk. Pentingkah, sebegitu pentingnyakah mengatur tempat duduk? Iya. Ya, betul. Jadi jangan sampai hanya gara-gara posisi tempat duduk yang tidak nyaman membuat 1-2 orang siswa jadi tidak terlibat secara aktif. Dan ini selalu terjadi. Selalu saya amati ketika guru meminta membentuk kelompok, ada siswa yang terus enggan bergeser karena udah PW gitu. Ada siswa yang terus tidak keberatan untuk pindah tempat duduk. Ada juga yang terus seperti saya gitu, Anda duduk depan misalnya meja gitu. Nah, saya persis berhadapan dengan teman yang akan berdiskusi. Sementara murid yang lain misalnya posisi bangkunya itu memunggungi. Jadi terus ngelihatnya begini. Oh, ternyata saya belum itu atau video. Yalah. Nah, terus begini nih ngomongnya. Nah, gini. Ini kan lama-lama pegel. Itu bisa jadi perhatian Anda untuk meminta, ayo coba duduknya yang nyaman. Gitu. Dihampiri. Jangan dari jauh, itu duduknya dong, putar balik. Jangan. Nggak nyaman buat siswa. Ya. Oke, pokoknya kita jangan jangan kayak diktator deh. Kelebihan diskusi, ini ya tentu saja pendapat yang nanti akan disampaikan oleh siswa tidak bersifat subjektif, ya. Oke, tidak bersifat subjektif. Kenapa? Karena jawabannya hasil rangkuman dari diskusi. Dan ini loh, kalau ada siswa yang malu nanti ngomong di depan kelas, Anda bisa menilai dari ketika ia mengemukakan pendapat di kelompok itu. Jadi tetap punya peluang untuk mendapatkan nilai keaktifan. Ya, oke. Kemudian bisa juga nanti Anda meminta siswa yang aktif untuk mengajak teman dalam satu kelompok yang cenderung berdiam diri, menarik diri, memutuskan tidak ikut terlibat. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena biasanya bisa tidak cocok, atau materinya sedang tidak dia minati, atau dia sendiri sedang tidak nyaman, ya, entah sakit, entah apa. Itu harus jadi perhatian kita. Nah, kekurangan diskusi, kalau Anda memilih diskusi dengan metode diskusi, ini memerlukan waktu yang cukup banyak. Jadi nanti dipilah-pilah, apakah semua KD harus ada metode diskusinya? Ya, Anda yang paling tahu untuk memutuskannya. Ya. Lalu yang kedua, anggota yang pendiam dan pemalu, nah ini dia, sering tidak mendapatkan kesempatan. Ini yang makanya ketika pandemi lalu ada aneka platform yang bisa digunakan, misalnya Google Classroom atau LMS. Nah, kalau tatap maya begini kan yang memang berani dan mau, mereka lah yang dominan. Sering muncul, saya bu gitu ya, kalau saya ajak mahasiswa diskusi. Yang lainnya ragu-ragu, takut pertanyaannya menggiurkan, nggak bagus, takut jawabannya salah. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan yang si pendiam dan pemalu di Google Classroom? Nah, coba Anda lakukan juga seperti itu kalau diskusi di kelas, kalau luring, ataupun di breakout room, di Zoom meeting, tidak membuat siswa yang sifatnya seperti ini nih jadi punya peluang gitu ya. Nah, ini kondisi yang nomor 2 ini biasanya tanpa disadari terjadi karena ada dominasi dari siswa-siswa tertentu. Mereka nggak sadar sebetulnya, saking bersemangatnya berdiskusi. Ya.
Gini, siswa yang bekerja dalam kelompok dan ketika Anda meminta mereka mempertanggungjawabkan hasil diskusinya, selalu punya ego untuk menjadi kelompok yang terbaik, meskipun Anda tidak mengatakannya. Nah, biasanya siswa yang dominan ini yang ambis gitu ya, ambis ingin kelompoknya terbaik, meskipun sebetulnya di balik bayang-bayang ingin kelompoknya terbaik, dia juga ingin sebagai siswa yang paling unggul gitu di mata Anda. Nah, ini harus jadi perhatian ya. Oke, komponen keterampilan berdiskusi, ya, apakah siswa memusatkan perhatian pada masalah yang Anda kemukakan di LKPD? Ya, apakah terjadi urun rembuk dalam hal ini? Siswa ini saling menyampaikan pendapat, nah ini harus Anda analisis. Ya. Kemudian yang keempat ini sama ya, urun rembuk, lalu yang berikutnya menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Ya, apakah satu sama lain kelima anggota tadi punya peluang untuk menyampaikan pendapat. Ya. Oke, seperti itu. Sekarang keterampilan memberikan penguatan. Ini kaitannya dengan pertanyaan dasar dan lanjutan. Ya, bagaimana Anda memuji, mengapresiasi siswa-siswa yang sudah berani menyampaikan pendapat. Oke, bisa Anda lakukan secara verbal dengan kata-kata ataupun non-verbal. Entah dari ekspresi wajah, entah dengan senyuman yang makin mengembang, entah dengan memberikan jempol, entah dengan memberikan tanda seperti ini, atau bisa juga jawabannya siswa Anda tulis, misalnya jawabannya poin per poin, hanya dikasih tanda contreng aja atas jawaban siswa. Misalnya Anda tanya nih, sebutkan ciri-ciri bakteri. Saya Bu, oke Anda tulis, terus namanya. Gintan Puspita, (2) jawabannya atau tanda panah jawabannya apa. Nah, Anda sambil menulis Anda katakan, sabar ya, Ibu sedang menulis, sabar ya, Bapak sedang menyalin nih jawaban kamu. Yang kedua, saya Bu, Intan Fandini, jawabannya. Nah, kan 30 siswa tuh di kelas. Tunjuk yang lain, gimana menurut pendapatmu jawaban teman-teman ini? Betul, Bu. Nah, Anda ulas lalu Anda kasih tanda contreng, cat. Atau Anda kasih tanda yang kalau guru itu ngasih tanda betul itu gimana sih, kayak huruf B gitu ya. Betul gitu. Oke. Apapun ya. Atau Anda ulas sambil jalan ke arah siswa yang menjawab. Bagus jawabanmu. Dan nggak perlu tiba-tiba ya teman-teman, Anda ada di depan kelas terus siswa yang ada di ujung sana menjawab dan Anda anggap betul, terus Anda agak lari-lari kecil, cuk 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 cuk, bagus, hanya untuk sekedar segera memukul, menepuk-nepuk punggungnya, jangan, nggak usah gitu, pelan-pelan aja, ya, oke, silahkan, ya, Anda lakukan penguatan-penguatan yang Anda anggap paling mungkin Anda lakukan dan Anda rasa representatif, ya, sebagai bentuk apresiasi. Ya, penguatan ini bisa Anda lakukan secara individual atau kelompok. Kalau kelompok biasanya sih pada saat mereka sudah mengerjakan LKPD. Ya, jadi prinsip penguatan ya, ini bukan penggunaan, prinsip penguatan mestinya ya. Ada antusiasme dari Anda. Jadi Anda betul-betul antusias terhadap jawaban siswa, lepas dari benar atau salah, ya, lepas dari kata-kata yang menggelikan gitu, itu harus Anda perlihatkan secara positif, hindari respon negatif. Ingat, siswa itu pembaca mimik yang handal, ya, hanya sekedar Anda begitu aja, misalnya Anda itu bisa kebaca dan itu bisa menyurutkan semangat siswa. Atau Anda ingin meminta mereka siswa mengulang jawabannya,
Gimana? Kayaknya kurang jelas. Nah, jangan ya. Ekspresi, tarikan alis, ekspresi mata, ujung bibir, wah itu kebaca banget, ya. Dan berikan penguatan yang bermakna. Bermakna itu artinya sesuai dengan porsinya. Jadi nggak usah berlebih-lebihan. Bagus, emang pinter anak. Soalnya kamu juga kalau ibu dengar kamu ranking 1. Jangan. Ya. Ini yang saya ucapkan ini kejadian. Entah di mikro teaching, entah di PKM nanti kejadian. Dan terus akhirnya ada yang ngedumel di belakang. Kan saya duduknya di belakang. Apa hubungannya dengan ranking 1? Kan saya nggak enak dengernya ya. Nah, udah. Jadi sesuaikan saja pujian itu dengan kondisi siswa yang menjawab tadi. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu, saya izin bertanya, tapi di luar materi. Silahkan. Ya, jadi kan insya Allah minggu depan kita sudah melaksanakan micro teaching dan alhamdulillah saya sudah Bu sudah kirim membuat list dari siapa yang jadi guru untuk pertemuan pertama hingga ke-6 sama observernya. Nah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya Bu dari teman-teman yang coba saya wakilkan gitu. Bu, temanmu sendiri yang tanya siapa? Nitip. Siapa yang tanya? Siapa yang tanya? Siapa ya? Regina bukan ya Regina? Tapi pertanyaan bersama juga sih Bu. Boleh Regina? Iya udah bersama tapi silahkan dari teman-teman sendiri. Jadi jangan hanya Lisa. Mana Regina? Rek? Nah itu dia. Oke silakan. Apa yang mau Anda tanya? Jadi saya izin bertanya Bu. Nah buat PKM minggu depan gitu kan, itu apa aja sih Bu yang udah disiapin? Kayak RPP perlu gak Bu? Terus habis itu media pembelajaran gitu-gitu. Menurutmu? Perlu sih, tapi saya kayak bingung gitu lisannya Bu, gitu, lebih spesifiknya. Oke, kalau ini menurut Regina, kalau Regina sebelum Anda mengajar, apa yang Anda siapkan? RPP, media pembelajaran, gitu. Apa lagi? Perangkat pembelajarannya Bu. Nah, udah. Yang Anda harus siapkan adalah perangkat pembelajaran. Dah itu. Nah, tapi saya tanya lagi, isinya apa komponennya? Satu. Saya tanya Bu Mika nih, diajarin nggak nih sama Bu Mika? RPP Bu. Silabus. Anda susun silabus dulu. Silabusnya dari kelas 10, kelas 12. Ya enggak lah. Silabusnya tuh Anda buat aja per KD dulu. Jadi supaya saya tahu loh, kenapa silabusnya kan kalau idealnya silabus itu seluruh KD di tingkat di jenjang pendidikan kan, seluruh KD di kelas 10, seluruh KD di kelas 11 dan 12. Nah, ini kan karena micro teaching, Anda cukup tampilkan silabus 1 KD. Supaya saya tahu bagaimana Anda merancang jumlah jam pelajarannya. Itu. Dah, ya. Pokoknya saya mau taunya Anda sudah mahir aja dari kuliah PPEP itu. 2, apa turunan dari silabus? Prota-prosam nggak sih, Bu? Itu perlu nggak? RPP. Prota-prosam Iya, Prota-prosam udah di atas silabus sebetulnya. Nggak usah Bu ya? Nggak usah. Prota-prosam ya Bu? Kalau prota-prosam itu nanti di lapangannya. Ya, prota-prosam Anda susun dulu tuh biasanya dipandu sama guru pamong. Nah, nanti Anda turunkan ke silabus. Lah kok ke silabus? Iya, kan di silabus ada kolom jumlah jam pelajaran. Dari mana Anda tahunya jumlah jam pelajarannya sekian?
sekian angkanya itu 4 jam pelajaran, 6 jam pelajaran, kan dari kalender akademiknya, dari prosemnya. Berapa hari efektif yang ada di sekolah itu? Dari hari yang efektif itu ada berapa, Anda hitung dalam 1 minggu biologi ini berapa jam pelajaran dalam 1 minggu, misalnya 3 jam pelajaran. Ya, 3 kali berapa jumlah hari efektif 1 semester. Nah, disitulah Anda akan bagi secara proporsional di setiap KD-nya, bukan bagi rata. Ya, misalnya 1 semester ada 5 KD. Lalu dari hari efektifnya dikalikan jam pelajarannya Anda dapat 60 jam pelajaran. Terus Anda serta-merta bagi 5. Enggak begitu. Ya, bukan Anda bagi sebetulnya, Anda alokasikan sesuai dengan bobot materinya. Dari mana Anda tahu bobot materinya? Dari kata kerja operasional KD-nya. Jadi nggak pakai ilmu kira-kira. Itu yang harusnya memang sudah matang di mata kuliah sebelumnya. Ya. Oke, lalu silabus udah Anda turunkan ke RPP. Nah, apa komponen RPP coba? Kan nanti di situ akan Anda bunyikan medianya. Ya kan? Terserah Anda mau pakai metode apa, model apa. Kalau yang pasti sih pendekatannya udah pasti saintifik ya. Tapi modelnya apa yang cocok nih untuk materi itu? Metodenya apa? Nah, model dan metode inilah yang akan Anda kembangkan menjadi media yang tepat, menjadi LKPD yang pas, menjadi bahan ajar yang sesuai. Dah, jadi apa tuh, Mak? Jadi ada berapa lagi tuh RPP? Terus yang ketiga LKPD, yang keempat media itu maksudnya PowerPoint-nya gitu kan? Ya. Tapi kan media nggak hanya PowerPoint kan? Nah, lalu yang kelima apa? Bahan ajar. Bu, bahan ajarnya berarti materi yang disampaikan. Iya, idealnya sebetulnya materi yang atas nama KD. Maaf, materi atas nama KD. Tapi kan kalau di micro teaching kan Anda nggak mungkin mengajarkan full 1 KD kan. Anda cukup perlu mengambil 1-2 indikator gitu toh. Jadi misalnya di 30 menit ini Anda memilih topik tentang proses pembentukan urin. Ya udah, materi ajarnya tentang proses pembentukan urin aja gitu. Meskipun nanti di sekolah di realnya Anda harus membuat secara lengkap, mulai dari struktur ginjal, struktur ureter, uretra, kantong kemih, sampai kemudian proses pembentukan urin, dan terakhir gangguan-gangguan dan penyakit yang terkait dengan sistem urinaria tadi. Kira-kira seperti itu. Atau Anda memilih materi dengan topik gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Ya sudah, materinya hanya di situ saja. Ini dalam konteks micro teaching ya, tapi nanti kalau realnya harus sudah lebih lengkap lagi. Berarti apa? LKPD-nya tentang gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Reproduksi yang mana nih? Pria atau wanita? Oke, pria. Udah fokus di situ. Jadi kalau Anda memilih topiknya sistem gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi pria, lalu Anda juga munculkan anatomi organ-organ di sistem reproduksi pria, itu salah. Jadi berarti nggak tepat. Dan nggak mungkin waktunya pas. Ya, oke. Terus yang terakhir di perangkat pembelajaran itu adalah evaluasi. Evaluasi. Ingat, evaluasi yang Anda nanti sampaikan terserah dalam bentuk Google Form atau Kahoot atau apa lagi?
kuisis, ya terserah. Itu evaluasi untuk materi yang sudah siswa terima dari Anda. Mohon dibedakan pertanyaan dievaluasi dengan pertanyaan di LKPD. Seringkali mahasiswa menganggapnya sama. Jadi ketika saya bertanya, mana evaluasinya? Udah kan Bu? Di mana? Itu di LKPD. Salah, bukan. Kalau pertanyaan-pertanyaan di LKPD itu fungsinya adalah untuk menguatkan pemahaman siswa dari teori tentang proses pembentukan urin. Di LKPD kan Anda bisa nanti menyampaikan menarasikan suatu permasalahan tentang gagal ginjal atau tentang penderita diabetes yang secara rutin menjalani cuci darah. Dan Anda kan bisa tanya, di mana letak kegagalan ginjalnya pada nefron itu terkait dengan proses penyaringan darah menjadi urin. Gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman kira-kira? Bisa. Oke. Jadi Regina, yang harus Regina dan teman-teman siapkan minggu depan itu H-1, setidak-tidaknya H-1 itu perangkat pembelajarannya. Ya, dikirim kemana? Ke OneDrive. Oke. Mungkin saya belum bikin rumahnya, nanti akan saya buatkan, tolong diingatkan ya Lisa. Tapi kalau Lisa sudah punya akses, Anda bisa membuat foldernya di situ. Tapi kalau belum bisa ada aksesnya, nanti tolong saya diingatkan. Gitu. Oke. Gimana Regina dan teman-teman? Sudah jelas, Ibu. Oke, sudah Terima kasih, jelas. Ibu. Iya. Nah, oke. Izin konfirmasi, berarti yang pertama ada silabusnya tapi per KD. Terus yang kedua ada RPP, nanti RPP berisikan metode, model, sama pendekatannya saintifik. Ada media pembelajarannya, bisa PPT, video. Terus ada LKPD, ada bahan ajarnya, materinya, berdasarkan KD. Sama yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi, mohon maaf, bentuknya berarti seperti apa ya, Bu? Kalau evaluasi, Anda bisa tulis saja di Word pertanyaannya apa. Seperti notulensi ya, Bu, berarti. Meskipun nanti wujudnya secara kena daring kan, terkondisi daring ya silahkan. Atau nanti dari apa? Kalau yang tahun lalu sih mahasiswa tuh sering memberikan link Google Form-nya. Meskipun sebetulnya saya juga udah nggak bisa buka lagi gitu. Siap, Ibu. Kalau soalnya saja juga nggak apa-apa. Baik. Ya. Berarti di Word juga nggak apa-apa, Bu, ya, untuk evaluasi. Nggak apa-apa. Gimana? Selanjutnya berarti ada tambahannya, kalau micro teaching mungkin nggak full KD, tapi per indikator sama perangkat pembelajaran tadi yang ada 6, termasuk evaluasi. 6, itu dikumpulinnya ke OneDrive H-1 sebelum tampil. Ya. Oke, baik. Oke. Udah terbayang persiapannya teman-teman? Hati-hati ya untuk membuat RPP-nya, sekali lagi bukan atas nama KD ya, karena waktunya hanya 30 menit. Dan Anda hanya 1 kali pertemuan, dianggapnya 1 kali pertemuan. Beda di sekolah beda. 30 menit itu 1 jam pelajaran. Oke, selama pandemi 30 menit. Tapi kan pertemuannya bisa lebih dari sekali kalau realnya. Jadi Anda terus jangan langsung tuangkan atas nama KD, dan misalnya Anda memilih materi sel, topiknya jaringan. Pilih saja jaringan yang mana dari 4 jenis itu, mau yang epitel kah, yang ikat kah, atau otot atau saraf. Jangan 4-4-nya ditampilkan. Logikanya nggak mungkin 30 menit muncul semua itu 4-4-nya. Ya, oke. Apalagi nih contoh yang lain. Misalnya Anda ingin mengajarkan atau memilih topik
protozoa. Amat sangat nggak mungkin antus protozoa mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur tertuang di 30 menit, udah nggak logis. Nah, jadi apa? Jadi Anda pilih saja yang mana nih? Indikator yang materinya tentang protozoa mirip hewan. Nah, protozoa mirip hewan pun kalau diklasifikasi kan ada 4 kelas tuh. Ya kan? Anda nggak mungkin sebetulnya mengajarkan semuanya. Anda bisa pilih lagi topik tentang apa, misal tentang siklus hidup Plasmodium. Udah, itu udah main itu 30 menit itu. Jadi akan terlihat betul apakah Anda nanti lebih banyak melakukan interaksi dengan siswa atau teacher center. Kalau Anda menyampaikan materi tentang jaringan dan 4-4-nya muncul, 4 jenis jaringan muncul dalam waktu 30 menit. 30 menit. Kan biasanya 5 menit pertama kan dibagi untuk dialokasikan untuk pendahuluan, pembukaan ya. Apa sih istilahnya kalau di RPP itu? Pembukaan. Persepsi. Oh, kalau enggak, maksud saya di awal apa sih namanya? Awal pendahuluan, Bu. Pendahuluan. Iya. Nah, di pendahuluan kan komponennya apa saja? 1, mengondisikan siswa, 2, berdoa, 3, mengabsen, 4, apersepsi, gitu kan? Nah, itu udah kemakan waktu 5 menit. Lalu 20 menitnya inti. Itu harus sudah ada penyampaian materi dan LKPD. 5 menit terakhir untuk apa? Penutup. Untuk apa? Di situ review. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kemudian review dan terakhir tes. Nah, nggak mungkin 20 menit 4 macam jaringan dasar muncul. Pasti yang ada Anda sendiri yang ngomong. Ya. Gitu, ya. Oke. Kebetulan di sini Anda ada Safitri, bisa tanya aja sama dia tuh. Di kelas di sekolah waktu itu gimana tuh realnya. Safitri kebetulan berkesempatan udah punya pengalaman. Oke. Jadi saya ingin bertanya. Silakan. Iya, Ibu. Jadi saya izin mengonfirmasi kembali tentang pertanyaan Lisa tadi. Jadi kan kita bikin RPP-nya itu cuma beberapa kali aja, cuma beberapa indikator aja kan, Ibu. Berarti di RPP itu sebentar Bu, saya sambil lihat. Di RPP itu tujuan pembelajarannya pun sesuai indikator yang kita pilih. Oh, jadi nggak semua, misalkan biasanya kalau di RPP sekolah tuh misal sistem pencernaan. Nah, nanti kan tujuannya itu dari dari indikator 1 sampai indikator terakhir gitu ya, Bu. Berarti kalau sekarang kita di micro teaching ini tujuan pembelajaran cuma yang indikator seperti tadi yang Ibu jelasin, kita milih tentang penyakit sistem reproduksi pada laki-laki seperti itu ya, Bu. Berarti tujuan pembelajaran kita hanya sebatas di lingkup yang penyakit itu ya, Bu? Oh, baik. Saya kira tadi untuk semuanya, Bu. Makanya jangan. Nanti saya malah tagih. Iya benar. Malah tagih nanti. Mana kok nggak diajarkan? Tuh nggak sesuai tujuan dengan tujuan pembelajaran, nilainya jelek nanti. Oh, baik, Bu. Makanya, terus kenapa? Iya, Bu. Ibu dulu. Ini nanti. Oke. Nah, makanya kenapa saya minta Anda bikin silabus. Karena di situ nanti kan terbaca indikatornya apa saja. Ya kan? Berurutan tuh. Ingat, jangan terus loncat-loncat loh. Apa yang loncat-loncat? Ininya, kognitifnya tuh. C1 sampai C6 jangan loncat-loncat. Pokoknya seperti anak tangga. Nah, saya jadi terlihat, berarti yang Safitri pilih di pertemuan hari ini adalah indikator nomor 6 dan 7 dari 10 yang sudah Anda buat gitu. Ya, tetapi meskipun 2 indikator yang Anda pilih ketika Anda nanti akan membunyikan ketujuan pembelajaran harus tetap mengacu pada format ABCD. Ya, oke, silakan. Nanya apa lagi, Bit? Iya, Ibu. Iya, tadi berkaitan dengan format ABCD tadi, Bu. Kan
perlu dibunyikan di situ, misalkan ada A-nya itu audiens ya Bu, itu perlu dibunyikan siswa dapat bla 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 atau perlu Bu? Oh ya. Gimana? Nanti saya tanya, mana AB-nya? Mana AB-nya? Iya, maksudnya biasanya kan ada yang ini loh Bu, langsung menjelaskan, menyebutkan seperti itu. Oh berarti harus benar-benar ABCD ya Bu? Iya. Jadi nanti Anda akan terlatih ketika magang itu sudah dapat membunyikan ABCD dari seluruh indikator. Nah itu kan nggak mudah. Tapi kan biasanya gini, Fit. Biasanya misalnya Anda analisis KD dapatlah 7 indikator. Nah 7 indikator ini akan berlanjut ke alokasi waktu. Ini disampaikan supaya siswa ini teruji kompetensinya untuk 7 indikator, Anda perlu berapa kali pertemuan gitu kan? Nah, misalnya di pertemuan pertama 3 indikator, di pertemuan kedua 2 indikator, di pertemuan ketiga 3 indikator, ya tujuan pembelajarannya bisa, ini ada 2 pilihan. Bisa Anda bunyikan sesuai indikator yang muncul atau sekaligus. Mengapa demikian? Karena biasanya RPP yang Anda buat di realnya nanti itu adalah RPP atas nama 1 KD atau bahkan bisa 2 KD kan, 3.7, 4.7 gitu toh. Nah, dan biasanya sekaligus tuh berlembar-lembar, pertemuan pertama, pertemuan kedua dan seterusnya. Nah, tapi sekarang kan RPP bisa Anda buat 1 lembar di setiap pertemuannya. Ya. Cari contohnya banyak. Saya sudah juga kutip Permendikbudnya tentang RPP yang lebih ringkas itu. Ya alhamdulillah, jadi guru nggak sibuk-sibuk membuat RPP yang berlembar-lembar. Padahal di zaman saya dulu, ya, Safitri dan teman-teman, di zaman saya awal ngajar, termasuk ketika saya masih ngajar di lab school, yang namanya RPP itu harus dibunyikan serinci mungkin. Gurunya ngapain, siswanya nanti ngapain, itu dibunyikan. Waduh, untuk 1 KD aja, jaringan itu saya pernah sampai bikin 50 halaman. Hanya untuk merincikan apa yang saya lakukan dan apa yang siswa tanggapi. Alhamdulillah sekarang. Ya, yang penting itu tadi, terbunyikan komponen-komponen utamanya di RPP. Gitu ya. Gimana? Bagaimana teman-teman, Safitri dan teman-teman? Nah, kalau ada beda dengan kelas sebelah, dengan toko sebelah, silakan dikonfirmasi ke saya. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah saya, Bu Eka, Pak Ref, siapa lagi? Titin, itu sepikiran. Nah, kalau yang kelasnya Bu Ratna Dewi suka banyak variasinya gitu loh, ya. Nah, ya nggak apa-apa, Anda bisa konfirmasi kepada kami, ya. Oke, ada lagi? Saya Bu Intan. Oh, Intan, sebentar. Ini tadi saya baca chatnya. Lisa. Apakah untuk micro teaching 1, 2, 3 dan ujian? Bisa. Udah dibilang jangan sama materinya. Kalau sama, maaf Ibu saya lupa. Bisa jadi nanti di kelas sebelah sama. Kebijakannya sama. Tapi kalau buat saya, kenapa harus sama kalau Anda punya kesempatan mengajar materi yang berbeda? Kalau sama misalnya, kan alasannya sama tuh supaya gini, kan nanti di micro teaching yang kedua kan performnya jadi bisa lebih bagus, Bu. Terus nanti di ujian makin matang. Iya sih, betul. Tapi kan pengalaman menyampaikan materi jadi tidak berkembang. Nah, apa salahnya perform kinerjanya, tampilannya diperbaiki dengan materi yang berbeda. Gitu ya, Liv. Jadi materinya berbeda. Boleh nggak Bu 1 KD? Boleh. 1 KD kan banyak. Ya kan misalnya KD pencernaan, kan banyak tuh, ada makanan.
ya, ada saluran cerna, organ-organ pencernaan, ada gangguan, ada penyakit. Oke. Silakan Intan Puspita. Ya Ibu, pertanyaan saya tadi kalau nggak salah Lisa tuh sempat menyinggung kalau misalnya, sempat mengabarkan kalau misalnya nanti akan ada observer ya. Saya ingin tahu Bu, tugas observer secara rinci itu seperti apa? Apakah ada form penilaian sendiri atau bagaimana? Seperti itu, Bu. Ya, ini yang mau saya tampilkan ke Anda habis ini. Oh iya, oke Bu. Iya, ada rubriknya. Jadi terus nggak sekedar nilai-nilai aja. Ya. Oke. Nah, makanya kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang teorinya tadi, keterampilan mengajar, saya mau tunjukkan pada Anda instrumen penilaiannya yang akan dilakukan baik oleh saya maupun observer tadi. Ibu, saya boleh nanya lagi nggak, Bu? Boleh. Masih berkaitan sih, Bu, sebelum ke observer tadi. Ya. Jadi masih terkait perangkat pembelajaran, Bu. Saya mau konfirmasi lagi gitu ya. Kalau tadi kan disebutin ada bahan ajar ya, Bu. Bahan ajar di sini kan bisa modul, buku gitu ya, Bu. Tapi yang sesuai sama KD yang kita pilih aja gitu, Bu. Jangan semua-muanya kayak gitu maksudnya ya, Bu. Oh, jadi misal saya mau menggunakan modul Kemendikbud misalnya, Bu. Kemendikbud tentang KD 3.7 seperti itu benar kan, Bu? Gini, yang dimaksud ini yang banyak keliru di mahasiswa, di PPG gitu ya. Yang dimaksud bahan ajar itu adalah materi yang Anda buat sendiri. Gitu, bukan terus Anda kirim PDF-nya ke siswa, nggak gitu. Kenapa harus dibuat sendiri? Kan yang paling tahu situasi siswa yang di kelas itu kan gurunya. Gitu loh. Anda boleh saja sih sebetulnya memberikan PDF-nya ke siswa gitu ya. Tapi biasanya siswa lebih nyaman kalau bahan ajar ini dari gurunya. Kenapa? Karena siswa ini percaya betul, menggantungkan kepercayaannya tuh kepada Anda sebagai guru. Jadi kalau bahan ajarnya terus dia baca nama pengarangnya bukannya Pak Aji, ya, jadi siswa merasa akan ada jarak untuk akan ada rasa ketidaknyamanan ketika membaca bahan ajar. Ini sih sebetulnya pengalaman yang saya peroleh dan saya catat dari beberapa teman-teman dan saya sendiri selama mengajar di SMA. Jadi kalau teman-teman dosen itu menganggap saya punya keuntungan karena pernah jadi guru. Jadi pernah merasakan seperti apa tugas yang dilakukan oleh guru, seperti apa kebutuhan siswa. Saya, Pak Ade, gitu tuh pernah jadi guru. Kebetulan saya, Pak Ade juga sama-sama di lab school. Cuma Pak Ade waktu itu di lab school Kebayoran. Nah, beliau berhenti jadi guru karena melanjutkan studi ke UPI Bandung. Jadi nggak mungkin mendua gitu kan. Dan kalau ada apa-apa, ada kebijakan sekolah gitu, kurikulum, ya selalunya menanyanya ke saya. Karena dianggap update-nya lebih saya lebih update dibandingkan yang tidak jadi guru. Padahal sih nggak seperti itu juga ya. Gitu ya, Safitri. Ya, Ibu. Itu di chat Intan ini, Bu, bertanya ya. Oh iya. Kayak PPT ya, Bu. Boleh sebetulnya PPT nih ya. Kan Anda bikin PPT. Lalu Anda cetak. Itu juga sebetulnya bisa sebagai bahan ajar. Tetapi yang lebih baik lagi kalau Anda buat bahan ajar ini seperti narasinya tuh seperti modul atau seperti di buku teks gitu. Kalau PPT itu kan ringkas ya, kan ringkas. Nah biasanya ketika Anda berikan print out-nya ke siswa, PPT-nya print out PPT, itu pasti siswa ini kalau
Ya nggak semua siswa ya, tapi kebanyakan siswa akan mencatat informasi tambahan. Artinya apa? Artinya informasi yang dinarasikan di PPT itu nggak cukup lengkap. Gitu. Nah, kalau yang pertanyaannya Intan tuh biasanya sih dilakukan oleh guru-guru yang kepepet. Nggak siap dengan bahan ajar, jadi terus PowerPoint-nya yang dicetak. Gitu. Sebenarnya beda Intan ya, beda. Tapi kalau mau dianggap dalam kondisi kepepet, nggak apa-apa. Cuma jangan deh ya, Anda bikinlah dari sekarang gitu. Dan mengapa bahan aja materinya beda-beda? Kan Anda bisa kumpulkan tuh dari teman-teman. Lisa ngajar tentang ekosistem gitu, terus Karisma tentang polusi gitu kan. Udah di kuliah PKM ini sudah dapat 2 KD, lumayan untuk bahan ajar. Nah, nanti tinggal ditambahkan sendiri oleh Lisa dan Karisma. Itu ya, hehehe, oke siap, iya, oke. Ya, jangan gini. Usahakan Anda tampil sebagai guru yang siap, ya, bukan guru yang kepepet. Saya sih juga ngalami hal itu ya. Saya misalnya bola gitu, terus kita diminta kumpulkan bahan ajar. Nah, terus yang para gurusan yang kepepet-pepet itu mesti nanya gini, boleh nggak PPT yang kita punya dicetak? Ya terpaksa Korprodi mengatakannya boleh, padahal sebetulnya nggak boleh. Ya. Oke. Ada lagi? Apakah ada lagi? Kalau Bu, saya terakhir ada. Boleh nggak Bu? Ya boleh, silakan. Pertanyaan terakhir saya, evaluasi itu ada batasan jumlah soal tidak Bu? Menurut Anda? Nggak Bu, takutnya nggak seragam kayak gitu Bu. Saya mau Gini. Oh, kalau nggak seragam ya tergantung kan sebetulnya pertanyaannya mau esai atau pilihan ganda gitu toh. Nah, tapi gini, dengan materi apa tadi tuh? Dengan materi yang gampang aja deh tadi, proses pembentukan urit. Ya, oke. Lalu waktunya hanya 1 menit atau 2 menit deh. Di ujung tuh. Belum lagi kalau terus urusannya siswanya sedang terhalang sinyal, misalnya teman-teman Anda terhalang sinyal nggak bisa buka Kahoot atau Quizizz, itu kan jadi perlu penyesuaian. Nah, itu harus Anda hitung kira-kira soalnya berapa. Sepengalaman kami sih, sepengalaman saya, kakak-kakak tingkat Anda itu membuatnya 5 soal, paling banyak 5 soal. Ya. Nah, nanti realitanya nanti termasuk ke teman-teman, jangan, saya paling nggak setuju, jangan Anda pernah mengatakan gini. Kan biasanya gini, oke anak-anak, yuk sekarang kita evaluasi gitu, kita post test gitu ya. Kan biasa dong siswa-siswa akan terus, termasuk teman-teman Anda yang berakting sebagai siswa, ya Ibu kan kita nggak siap gitu ya. Jangan Anda mengatakannya nanti, enggak kok, nggak apa-apa, ini soalnya gampang kok, pasti kalian bisa. Nanti kalau direspon, ya Ibu bisa, kita kan siswa nggak bisa. Jadi itu sebetulnya tanpa terasa kita sebetulnya meremehkan gitu ya. Gampang kok, bisa, pasti bisa. Nah, kan humus itu supaya tahu gitu. Udah nggak apa-apa, ini soal Anda katakan aja nanti jumlah soalnya sesuai kok dengan waktunya. Dan insya Allah anak-anak bisa menjawab dengan baik. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa dari tahun ke tahun mesti kakak tingkat Anda mengatakannya, Ibu kasih soal dulu ya, nggak banyak kok, cuma 5 dan gampang. Aduh, ini lagi yang muncul. Dan benar, begitu di sekolah beneran, ada yang ngedumel. Ya Ibu, ya gurunya loh, kita kan siswa, malah ngomel. Saya tuh paling nggak nyaman kalau mahasiswa bawaan saya tuh didumelin sama orang lain gitu. Pengennya tuh saya tuh ikut campur gitu kan. Kalian diem.
Jangan komen-komen begitu. Pengen tuh gitu. Iya kan, kalau saya bawa mahasiswa ke satu sekolah gitu kan udah kayak anak sendiri gitu ya. Jangan diapa-apain, jangan disentuh-sentuh, jangan dikomen-komen gitu kan. Maunya tuh ya mulus gitu, rapi gitu, aman, nyaman, damai. Ya. Ada lagi? Baik, Ibu. terima kasih Bu. Yo, sama-sama. Siapa yang Ibu nih? Saya Bu, Intan Fandini Bu. Kodok yang kelihatan nggak? Mana mukanya? Nanti saya ganti. Saya mau nanya Bu. Yo. Kan kalau misalnya ngomong kayak soalnya gampang atau kayak nyeremehin jatuhnya, itu kan kurang tepat ya Bu. Bahkan dihindari dalam proses pengajaran gitu. Nah, tapi kalau kata-katanya kayak gimana ya? Kayak motivasi gitu, kayak saya yakin kok kalian bisa waktu terus ditambahin sama kalimat yang Ibu tadi bilang kayak soalnya sesuai sama bla 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 gitu Bu. Kalau kayak gitu gimana Bu? Terkadang gini Intan, saya yakin Ibu bisa, Ibu yakin kalian bisa menjawab. Ya kan belum tentu. Yuk coba dulu yuk dijawab. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi kalian sudah terima materinya bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Gitu. Jangan saya yakin. Emang Ibu yakin dari mana? Ibu kan bukan malaikat. Ada loh yang ngomong begitu. Emang Ibu Tuhan. Aduh, siswa sekarang tuh ampun deh, udah. Tapi saya juga nggak tahu yang udah angkatan sekarang nih yang generasi Z tuh ya mungkin kalau terus keluar semua kata-kata kekinian kan. Aduh, ya Allah. Udah. Dihindarilah sebaiknya Anda mengatakan Ibu yakin. Sebetulnya kan untuk motivasi. Jadi kata-kata motivasinya mungkin diganti gini aja, Intan. Ayo tetap semangat ya, meskipun ini udah di ujung pelajaran. Ya, yang namanya guru ngasih tes itu sebetulnya untuk mengetahui apakah materi yang tadi kalian terima itu sudah dapat dipahami atau ada yang belum. Jangan Anda mengatakan jangan tidak atau ada yang belum dipahami. Emang susah ya, boro-boro ya mikirin kata-kata ya. Menguasai kelas aja udah jungkir balik. Waduh, iya ngeri banget. Enggak. Ini saya lagi kepikiran, saya mau bawa teman-teman di kelas ini, mudah-mudahan ada yang mau ke lab school nih. Nggak ada yang milih lab school kecuali kepepet. Ya. Takut salah, iya betul. Bener Intan, takut salah ngomong. Yuk bisa, yuk bagus aja. Ya. Ternyata cukup sulit ya Bu jadi guru. Betul, Karisma. Tapi ingat pahalanya jalan terus. Ya, sampai orang itu nggak ada, pahalanya jalan terus. Dari mana logikanya? Kalau siswa itu nanti menerapkan apa yang pernah Anda sampaikan, entah nanti mereka jadi profesinya apapun atau hanya sekedar memberitahu keponakannya atau siapapun, itu kan berarti ilmu Anda jalan terus. Amalannya jalan terus. Gitu. Ya sama lah kayak saya, emang saya kepikir jadi guru boro-boro ya. Lagi jadi dosen. Ya, ternyata asik loh. Dan Anda yakin deh setiap kali kalau nanti Anda jadi guru, selain amalannya jalan terus, Anda ketemu dengan wajah-wajah yang setiap tahun berganti, biasanya sih para guru itu awet muda. Nah, jadi nggak usah skincare kan. Oke, kalau yang guru-guru wanita kan nanti sudah berumah tangga makin disayang sama suami, gitu ya. Yang jadi suami makin bergiat cari rezekinya. Gitu. Nggak usah takut awet muda, iya betul, percaya deh. Coba aja Anda lihat deh, guru-guru Anda aja deh, ya. Ada kebanggaan tersendiri, betul Intan. Apalagi kalau murid yang Anda ajar nanti terus sampai mengatakan gini. Oh gitu. Waduh, Intan sama teman-teman yang benar deh. Itu udah benar-benar wah, kalau ustazah saya tuh bilangnya itu udah pahalanya udah didapat aja gitu ya. Bikin mereka terengah-engah, terus apalagi kalau Anda ditanggap, tahu ya maksudnya ditanggap ya, ketika lagi istirahat gitu.
Anda diajak ke kantin atau ngobrol ke lab, hanya sekedar mereka masih ingin mendengarkan ceramah Anda, dalam arti penjelasan Anda. Itu yang pernah mahasiswa bimbingan saya alami dan juga saya alami. Saya nggak, mahasiswa ini terus udah dari kelas, kan base camp-nya di lab biologi gitu. Ada loh beberapa yang terus nyamperin, Bu, boleh nggak ngobrol sama Ibu? Boleh. Yang diobrolin apa? Hal-hal yang mereka alami sehari-hari. Bukan materi. Ada juga sih yang materi, tetapi waktu itu hubungannya dengan hasil lab orang tuanya, dengan diagnosa yang dialami oleh kakaknya waktu itu seperti itu. Jadi kita tuh kayak dianggap yang paling tahu gitu ya, udah kayak dokter gitu. Bisa seperti itu. Terus ada lagi yang diajak nongkrong di cafe shop. Itu yang terjadi di Lab School Kebayoran. Ya tahu sendiri itu lokasinya ada di areal yang banyak tempat tongkrongannya. Kalau yang di Lab School Rawamangun itu ada yang mainannya kan kalau paling jauh itu Arion ya atau enggak MKG. Ada itu yang diajak ke photo box, foto bareng-bareng gitu. Menyenangkan loh kalau kayak gitu ya. Oke. Semangat awet muda. Oh ya udah ya. Jangan terus berkecil hati. Kalau ada siswa yang nyebelin ya udah anggap aja sebagai tantangan gitu ya. Anda jadi gondok, ya udah istighfar terus ya. Oke. Awas jangan sampai terus marah, banting pintu. Pernah kejadian seperti itu. Udah lama sih, tahun 2010 gitu. Saya kaget. Terus untung kejadiannya di lab school. Guru pamongnya mahasiswa saya juga gitu. Jadi mengerti. Nah, kalau terjadi di sekolah negeri yang saya nggak kenal dengan guru pamongnya kan repot. Iya, oke, sudah terbayang. Sip. Ini kalau nggak salah wajah-wajah di sini aktif di BEM ya? Aktif di BEM nggak sih? Saya lelem, Bu. Ya, oke. Maksud saya kalau Anda terbiasa berorganisasi, sudah punya modal 50%-nya untuk bisa berinteraksi dengan sosok orang lain, dalam hal ini adalah siswa dan guru di sekolah. Iya, LMO nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya non-op mawang, nggak apa-apa, Lis. Tapi Lisa punya komunitas juga, toh? Ada, Bu. Ada, iya pasti. Ya. Itu akan memperkaya cara kita berkomunikasi, bersabar diri, ya. Nggak jadi yang paling unggul, kelihatan, gitu. Ya. Oke, baik. Saya akan tampilkan yang tadi ditanya oleh Intan. Ya, dan oleh teman-teman semua pastinya ya. Sebentar. Iya. 11.17, mudah-mudahan 11.30 selesai ya untuk para bapak-bapak. Ini instrumen penilaian micro teaching. Tuh ini tim penyusun ya maksudnya ya. Tapi memang instrumen ini pernah dijadikan bahan penelitian dan pengembangan ya, dan instrumen ini sudah valid karena sudah dinilai oleh validatornya itu dari UPI ya. Jadi ini item-itemnya sudah valid ya. Oke. Nah, ini petunjuk penggunaan instrumen penilaian micro teaching. Jadi digunakan untuk praktek micro teaching. Pengajaran kecil lah micro teaching. Jadi mungkin siswanya dari mahasiswa juga ya. Apa yang dinilai? 8 keterampilan mengajar. Gitu ya. Oke, lalu yang ketiga, instrumen ini digunakan untuk menilai performa. Iya, jadi penampilan mahasiswa yang jadi guru. Nah, ini ada tulisan luring dan daring. Kalau nanti sudah tidak pandemi,
Artinya instrumen ini masih representatif digunakan untuk menilai. Nah, yang keempat, jenis micro-teaching luring yang dapat dinilai dengan instrumen ini adalah micro-teaching luring dengan pendekatan sinkronus. Oke, yang menggunakan video. Ini mungkin maksudnya daring kali ya. Oke, jadi artinya ada penilaian dari sejumlah keterampilan mengajar ya melalui video gitu. Nah, siapa yang menilai observer? Siapakah observer itu? Oke, saya sebagai dosen pengampu dan mahasiswa yang terpilih. Mungkin maksudnya sih bukan terpilih semata-mata terus saya yang memilih, tidak, tetapi lebih kepada kesepakatan. Siapa yang minggu depan, 2 minggu yang akan datang, siapa yang jadi observer. Nah, sebagai observer, Anda akan lakukan penilaian secara objektif. Bukan karena Intan Fandini dekat dengan Intan Puspita. Bukan karena Lisa punya dendam pribadi kepada Aji. Bukan. Ya. Oke, ya ada loh. Emang dikira nggak ada? Ada. Begitu saya tanya secara personal, kesel Bu, habisnya, waduh. Jadi, insya Allah sih teman-teman yang saya ceritakan ini kejadian gitu ya. Jadi sebagai pelajaran gitu. Insya Allah sih nggak mengada-ngada gitu. Nah, penilaian yang diberikan tidak berdasarkan urutan dari nomor indikator. Oke. Jadi bukan berarti nomor 1, nomor 2 Anda tunggu gitu. Berurutan, tidak. Jadi ada kalanya Anda boleh loncat. Jadi ketika performa si guru ini bisa Anda catat di nomor 3, ya Anda boleh langsung menilai di nomor 3. Kemudian performa berikutnya baru muncul kemudian dan itu ada di nomor 1, silahkan Anda lakukan checklist di nomor 1. Jadi tidak harus berurutan. Ya. Skala yang digunakan 1 sampai 3. 1 yang terendah, 3 yang tertinggi. Tapi di sini kita tidak menggunakan istilah itu, tapi istilahnya adalah tidak terobservasi. Artinya tidak Anda tampakkan ketika Anda jadi guru. Nah, gitu ya. Kalau yang nomor 2 itu direkomendasikan untuk ditingkatkan, artinya terobservasi tapi belum pas. Pas menurut siapa ya? Pas menurut Anda. Anda berdasarkan apa? Ya teori tadi yang 8 keterampilan mengajar tadi. Terakhir, pemberian poin penilaian disesuaikan dengan jenis micro-teaching yang dilakukan. Oke, mari kita lihat jenisnya maksudnya seperti apa. Ini dia. Nih, ya. Jadi ini ada lembar observasi menampilkan di masing-masing keterampilan. Untuk membuka dan menutup ini dijadikan 1. Anda isi siapa nama praktikan, jadi yang jadi guru, pokok bahasannya apa. Anda yang sebagai pengamat, Aji, di sini Anda tulis. Tanggalnya berapa. Nah, ini. Ya, seperti ini. Membuka pelajaran. Nah, sementara di kegiatan awal kan ada poin-poin mengondisikan kelas, berdoa, apalagi absen, lalu baru persepsi. Tapi kalau di sini kan langsung persepsi. Anda boleh, nah itu tadi Intan dan teman-teman, Anda boleh menambahkan catatan di kertas yang lain gitu, bahwa teman Anda yang jadi guru sudah mengawali kegiatan inti dengan pengondisian kelas, dengan absen dan mengajak doa sebelum persepsi. Gitu. Ya. Nah, nanti Anda nilai nih apakah persepsi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan teorinya sebagaimana mestinya. Oke. Terus Anda nanti pahami ya teman-teman ya, motivasi. Oke, apakah guru ini ketika membuka pelajaran itu menyampaikan dengan kata-kata yang memotivasi gitu, atau menampilkan langsung slide PowerPoint dengan gambar yang menarik minat siswa. Nah, ini terserah Anda nanti. Oke, ada indikatornya, ada
6 pemahaman. Oke, memori. Memori itu artinya bagaimana cara Anda mengeksplorasi ingatan siswa terhadap materi sebelumnya. Pura-puranya Anda misalnya mengajar di materi untuk pertemuan kedua gitu. Nah, bagaimana caranya Anda mengeksplor daya ingat siswa tentang materi di pertemuan pertama. Tapi kalau materinya adalah untuk pertemuan pertama, ya Anda eksplor materi dasar yang terkait dengan materi hari itu, saat itu. Ya. Oke, kemudian ini ada keterampilan TPCK. Bagaimana kemampuan teknologi Anda, IT Anda? Apakah Anda terus kesulitan ketika share screen dan sebagainya? Ya. Oke, kemudian menutup, adakah review, adakah Anda memberikan kesempatan siswa menyimpulkan dan memberikan evaluasi. Ini ada semuanya. Ya, apakah evaluasinya nanti hanya sekedar formalitas? Ya, silahkan dibubuhkan nilainya di sini. Baru dikasih linknya terus, oke anak-anak sudah selesai ya. Atau ada juga yang saking nggak keburuknya terus diberikan linknya, nanti dikerjakannya di rumah. Nah, itu menurut Anda pantas, tepat atau tidak? Gitu. Iya, ada nggak instrumennya seperti itu dan skornya berapa? Kalau Anda perlu memberikan komentar, itu tadi misalnya yang doa, absen, gitu-gitu. Ya. Oke, tanda tangan di sini dan nama jelas Anda. Oke, nah ini nanti Anda pelajari. Menjelaskan, nah ini ada indikatornya. Apakah pertanyaan yang Anda sampaikan menstimulasi keinginan siswa untuk memulai belajar? Apakah ada umpan balik dari jawaban yang siswa berikan? Lalu apakah ada kejelasan dari ulasan yang Anda lakukan? Kebayang dong? Ya, udah kebayang ini materi, penguasaan materinya udah nggak berarti lagi, maksudnya ya emang udah ada udah nancep di memori Anda. Udah nggak ada urusannya dengan penguasaan materi di sini. Ya, lebih kepada performa penguasaan Anda di kelas saat ngajar. Materi iya, tetapi jangan terus Anda menganggap begitu masuk ke kelas, oke, yang penting saya sudah menyiapkan PowerPoint, terus materinya saya siap. Campbell ada di kepala saya, enggak gitu. Ya, oke, Anda pelajari baik-baik indikatornya. Kalau ada yang masih belum paham, boleh Anda sampaikan. Kita punya grup nggak sih? Punya nggak, Kalau sama Ibu nggak ada, tapi kalau di antara mahasiswa ada, Bu. Oh ya, udah. Kalau gitu, nah ini boleh Kak. Kalau gitu boleh menitip, silahkan. Silahkan nanti titip ke Lisa, Lisa sampaikan ke saya sampaikan ke Lisa ya. Saya bukan tidak berkenan masuk grup, tetapi sepengalaman saya kalau ada dosen di situ, Anda jadi jaim gitu, nggak leluasa berdiskusi ya. Oke ya, paling tidak Lisa itulah sedekah kuota gitu ya. Ini apalagi keterampilan memimpin diskusi kecil. Jadi diskusi dalam satu kelas yang dibagi-bagi lagi menjadi beberapa kelompok, itu diskusi kecil. Oke, lihat lagi apa indikator yang dinilai. Nah, misalnya gini, kan tadi ada kata-kata ini nih. Ada kata-kata tidak harus berurutan. Jadi ketika siapa nih? Yang belum saya sebutkan namanya nih, Salsa ada enggak? Oke, ketika Salsa, enggak, saya enggak nanya Anda, enggak, cuma kasih contoh minjem nama doang gitu ya. Salsa melihat Karisma ngajar, terus performa Karisma itu indikator yang akan dinilai itu ada di nomor 4. Cocoknya di nomor 4 gitu misalnya. Tapi belum memunculkan yang nomor 1, belum terobservasi nomor 1. Enggak apa-apa. Jadi Salsa bisa langsung membuka di nomor 4. Gitu. Jadi enggak harus berurutan. Ya. Jadi syarat yang harus Anda lakukan, saya juga, Anda sebagai observer juga,
harus memahami indikatornya apa saja, dan kriteria dari indikator itu harus paham. Udah, lalu harus ingat. Supaya apa? Supaya nggak bolak-balik gini. Tadi di mana ya? Aduh, kira-kira ada di mana ya? Enggak. Ya. Oke, jangan sampai terus ada yang ketinggalan. Ya, oke. Boleh nggak sih Bu dicoret-coretan dulu? Boleh, terserah, silakan, nanti baru disampaikan di sini. Karena ini nanti akan diunggah ke dalam OneDrive sebagai pelaporan ke Bu Eka nanti. Ya, ini nanti saya laporkan ke Bu Eka dan akan direkap oleh Bu Dania. Semua mahasiswa sebanyak 73 orang. Gitu. Ya. Jadi kira-kira nih nanti yang akan ini nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan persiapan menuju ke sekolah masing-masing, ya. Kan sekolah yang milik nanti mahasiswa sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ibu, saya mau izin bertanya, Ibu. Monggo. Kalau untuk yang ini, Bu, di form penilaian ini kan ada kolom 1, 2, 3, Bu, yang di kanan, Bu, ya? Ya, oke. Kan di paling bawah juga terdapat ini, Bu, ya, komentar. Nah, kalau kita memberikan satu kolom lagi keterangan di sebelah yang poin 3 itu, Bu, gimana, Bu, ya? Boleh nggak, Bu? Soalnya kan nanti, misalkan, Bu, setiap poin, misalkan di poin pertama, lalu poin kedua, kita memberikan nilai misalkan 2, gitu. Lalu kita memberikan komentar, Bu, terkait dengan memberikan keterangan terkait dengan poin yang kita pilih itu, Bu. Jadi kita nggak mengumpulkan di akhir, jadi di sebelah di masing-masing poin ada keterangan sendiri. Begitu boleh nggak, Bu? Saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak, tetapi pesannya dari Bu Eka sebagai koordinator ini kolomnya tidak ditambah, dan tidak dibubuhi apapun, kecuali 1, 2, 3. Jadi jalan keluarnya bagaimana, Aji? Anda siapkan satu lembar kertas kosong, ya, dan Anda segera catat tambahan informasi terkait dengan indikator yang akan Anda bubuhi kata-katanya. Jadi kenapa nomor 2? Karena ada yang kurang nih di sini, gitu. Oke, baik, Bu. Berarti cukup ini, Bu, ya, dibuat ini, Bu, kertas tambahan gitu, buat mencatat ini keterangan-keterangannya. Iya, maksud saya yang di kertas itu sebagai coret-coretan Anda. Ibaratnya kalau Anda dapat soal matematika, coret-coretannya Anda lakukan di kertas buram gitu ya. Nanti jawabannya dituangkan di lembar jawaban. Nah, nanti yang di kertas Anda itu Anda tuangkan di sini. Gitu. Nah, ini kan bisa ke bawah nih, bisa panjang nih. Sebanyak yang Anda akan tambahkan kan. Tidak hanya berhenti di kotak seukuran ini. Oke. Baik, Bu. Yang ini udah hasil final, Bu, ya? Dalam bentuk paragraf. Kenapa? Hasil finalnya dalam bentuk paragraf, Bu, ya? Sorry, Ji. Suara Anda nggak kurang jelas di saya. Masuk nggak ya, Bu, suaranya? Masuk, tapi mungkin karena Anda terlalu cepat ya. Anda nanti kalau ngajar jangan cepat-cepat, intonasinya pelan-pelan. Kayaknya agak ini, Bu, coba. Masuk nggak, Bu? Masuk. Nah, ya. Kayaknya agak delay, Bu, di sini, Bu. Di laptop juga. Kok Aji kresek-kresek gitu. Kan kayak Anda masuk kantong plastik gitu loh, ngomong gitu. Oh ya, sebentar. Saya soalnya ganti device sih, Bu, tadi sempat mati. Oke. Ya, jelas. Bagaimana? Ya, jadi buat yang komentar ini nanti berarti hasilnya udah final, Bu, ya? Udah final? Iya. Udah final. Baik, Jadi jangan sampai gini, Ji. Jangan sampai ketika Anda jadi observer di saat waktu PKM nih, terus ketika Anda mau mengunggah sebagai pelaporan ke saya, Anda teringat ada yang ketinggalan gitu. Nah, itu tidak disarankan gitu. Karena itu Anda berarti ada di situasi yang Anda merasa lebih tahu atau lebih benar sehingga Anda ingin menambahkan di komentar itu. Boleh nggak sih? Sebetulnya nggak boleh-boleh saja, tetapi kami mencoba mahasiswa ini untuk lebih objektif dengan cara melakukan penilaian di saat itu. Gitu. Jadi yang namanya observer ini memang betul-betul fokus, tidak boleh meleng sedikit pun.
Nguap aja mungkin nggak boleh kali ya. Ya, apalagi ke toilet gitu ya. Nah, hati-hati. Artinya apa? Artinya memang kita sebagai observer harus menguasai apa yang akan dinilaikan, apa yang akan dikomentarkan. Itu. Makanya observer ini diberi privilege untuk tidak menjadi siswa, tidak ikut masuk ke dalam diskusi kelompok kecil. Ya, bahkan juga boleh-boleh saja tidak menjawab pertanyaan atau aktif di kelas. Bahkan boleh banget untuk off cam. Gitu, karena memang kondisinya harus fokus. Kalau luring itu observer ini diletakkan di deretan paling belakang, kursi paling belakang, sederet dengan saya. Dan duduknya jauh-jauhan. Jangan duduknya nempel berdua, nanti malah jadi diskusi. Ini enaknya dikasih berapa ya anaknya? Abi enaknya dikasih berapa ya? 3 apa 2? 3 deh, kayak 2 deh. Nah, jangan, jadi nggak objektif nanti. Ya. Sudah 11.35, Abi sudah gelisah kayaknya. Oke, cukup ya. Nanti teman-teman baca lagi. Kalau ada yang nggak mengerti, silakan ditanyakan. Saya akan usahakan untuk segera menjawabnya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, saya izin keluar ya. Baik, Bu. Baik, Bu.